Berjumpa kembali dengan saya Fajar Ferdiansyah. Di video kami yang sebelumnya, kami sudah membuat video mengenai cara mengganti ban serep. Bagi kalian yang belum menonton atau bagi kalian yang ingin mengetahui bagaimana proses pergantian ban serep mobil, kalian bisa klik link videonya di atas ini. Di video kami kali ini, kami ingin menjelaskan mengenai fungsi dan resiko dari segitiga pengaman mobil, karena benda ini biarpun ukurannya kecil dan sangat ringan, akan tetapi segitiga pengaman ini memiliki fungsi keselamatan yang sangat besar dan penting bagi kita apabila kendaraan mengalami keadaan darurat seperti terjadinya insiden kecelakaan lalu lintas, mogok, atau dalam proses perbaikan saat berada di jalan raya atau jalan umum. Sebelum kita melanjutkan video ini, seperti biasa, bumper dulu. Jika kalian mengalami insiden laka lantas, mobil mogok, ban bocor, perbaikan kendaraan darurat di jalan raya, atau apapun itu bentuknya yang mengharuskan kendaraan kalian terpaksa berhenti, sebaiknya kalian memasang segitiga pengaman dulu ya, agar proses perbaikan kendaraan kalian berjalan secara aman dan lancar. Seperti pada namanya, segitiga pengaman. Benda ini berbentuk segitiga dengan sisi berwarna merah yang dapat memantulkan cahaya di malam hari, seperti efek cahaya pada mata kucing. Segitiga pengaman kendaraan ini biasanya terbuat dari bahan plastik yang berbentuk segitiga berwarna merah kombinasi putih, atau lebih dominan berwarna merah yang memiliki dimensi kurang lebih 30-40 cm. Biarpun segitiga pengaman ini ukurannya kecil dan sangat ringan, akan tetapi memiliki manfaat yang sangat besar bagi keselamatan kita maupun orang lain di jalan raya. Bayangkan, bila kita tidak memasang segitiga pengaman ini saat melakukan perbaikan kendaraan di jalan umum, berbagai macam bahaya dapat ditimbulkan, seperti diserempet atau bahkan ditabrak oleh kendaraan lain yang melintas di jalan umum. Jadi, untuk menghindari hal yang mengerikan tersebut, kalian harus memasang rambu atau tanda bagi kendaraan lain yang melintas di jalan agar pengendara lain mengetahui bahwa kendaraan kamu sedang mengalami keadaan darurat atau sedang melakukan perbaikan agar pengendara lain bisa lebih berhati-hati dan jaga jarak dari kendaraanmu saat melintas. Adapun cara pemasangan segitiga pengaman pada kendaraan bermotor ini diletakkan di depan dan belakang kendaraan saat sedang berhenti atau parkir dalam keadaan darurat sambil menyalakan lampu hazard sebagai tanda darurat. Jarak pemasangan segitiga pengaman untuk di jalan yang lurus paling dekat berjarak 3 meter, sedangkan jarak idealnya sekitar 10-20 meter. Untuk jalanan yang berliku-liku, usahakan pemasangan segitiga pengaman ini diletakkan sebelum tikungan. Untuk jalan yang berliku, jarak maksimal yang digunakan bisa sampai 100 meter dari mobil yang berada dalam kondisi darurat tersebut. Mengganti segitiga pengaman dengan benda-benda seperti bebatuan, ranting pohon, atau yang lainnya yang dibentuk menyerupai segitiga sangatlah tidak efektif, karena segitiga buatan tersebut tidak dapat memantulkan atau memberikan efek cahaya, dan juga wujud dari segitiga pengaman bikinan tersebut bentuknya belum tentu dapat menyerupai segitiga pengaman yang sebenarnya, sehingga dapat menyebabkan pengendara lain yang sedang melintas menjadi bingung dan tidak mengetahui adanya kendaraan yang sedang mengalami keadaan darurat di sekitarnya. Segitiga pengaman ini bisa dibeli di bengkel mobil, toko aksesoris mobil, dan toko spare part mobil. Harganya cukup bervariatif, dimulai dari 20.000 hingga lebih dari 50.000 tergantung dari kualitasnya. Namun, pilihlah segitiga pengaman mobil yang cukup bagus agar memaksimalkan fungsi dari rambu atau tanda darurat ini. Kriteria segitiga pengaman yang bagus sebagai berikut. Yang pertama, memiliki warna yang cukup nyaman dipandang dengan kualitas cat yang bagus. Yang kedua, mampu menyala atau memantulkan cahaya saat terkena sinar lampu kendaraan, terutama di malam hari. Yang ketiga, memiliki ukuran yang relatif besar sehingga mudah terlihat.
Yang keempat, terbuat dari material yang baik seperti dari besi atau plastik yang kokoh. Yang kelima, jumlah segitiga pengaman minimal harus ada 2 untuk ditempatkan di bagian depan dan belakang mobil. Saat ini, banyak segitiga pengaman yang sudah dilengkapi dengan lampu LED atau lampu LED yang menyala di malam hari, sehingga tidak membutuhkan sorot lampu dari kendaraan lain untuk menyala. Penggunaan segitiga dengan lampu LED menurut kami sangat baik, karena cahaya yang ditimbulkan dari lampu LED dapat terlihat dengan jelas oleh pengendara lain tanpa membutuhkan sorot lampu kendaraan lain untuk mengeluarkan efek cahaya. Peraturan lalu lintas di berbagai negara mengharuskan semua kendaraan memiliki segitiga pengaman dan harus menggunakannya bila kendaraan berhenti secara darurat di tempat-tempat yang berbahaya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas dan memberi tanda kepada pengendara lain agar pengendara lain dapat lebih berhati-hati dan jaga jarak dari kendaraan yang sedang mengalami mogok atau perbaikan. Aturan penggunaan segitiga pengaman kendaraan di Indonesia diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 1993 tentang perlengkapan kendaraan bermotor. Diatur juga mengenai kriteria segitiga yang digunakan untuk memberikan isyarat berhenti. Aturan lainnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya yang tertera dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 57 ayat 3 huruf C tentang perlengkapan yang harus ada pada kendaraan bermotor roda 4 atau mobil. Dalam Pasal 121, setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan berbahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam kondisi darurat. Namun aturan ini tidak berlaku pada sepeda motor dan kendaraan tanpa mesin seperti sepeda dan lain-lainnya. Kemudian, pada pasal 298 juga dikatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dan tidak memasang segitiga pengaman dan lampu isyarat saat kendaraannya dalam kondisi darurat akan dikenakan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda maksimal 500.000. Sementara, untuk yang tidak membawa segitiga pengaman, tertuang dalam pasal 278 undang-undang yang sama, akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau membayar denda sebesar 250.000. Nah, gimana? Sudah cukup jelas kan? Pentingnya untuk kita para pengendara agar selalu mengikuti protokol keamanan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah agar kita dapat terhindar dari bahaya dan sanksi tegas yang sudah tertuang dalam undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, pastikan kita mengikuti peraturan keamanan yang berlaku agar kita terhindar dari bahaya dan sanksi dalam pasal yang sudah saya jelaskan tadi. Akan tetapi, jika kita tidak mengikuti protokol keamanan, bukan hanya kita saja yang akan rugi, tetapi orang lain juga bisa terkena dampak dari kelalaian kita. Oleh karena itu, pastikan kalian selalu membawa segitiga pengaman saat berkendara. Gunakan dengan bijak sebagaimana mestinya. Kurang lebih seperti itulah mengenai fungsi, cara pemakaian, aturan hukum, dan resiko yang dapat ditimbulkan dari segitiga pengaman kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Semoga video ini dapat memberi pemahaman mengenai protokol keamanan dalam berkendara dengan baik, dan juga semoga video ini dapat menghibur dan membantu kalian dalam menemukan ide atau inspirasi seputar kendaraan kalian. Mari dukung channel kami dengan cara subscribe agar kami lebih bersemangat dalam membuat konten-konten yang menarik untuk kalian saksikan. Like video ini bila kalian suka dengan video ini, tekan gambar lonceng untuk mendapatkan notifikasi video kami yang terbaru. Silakan komen untuk menyampaikan pendapat kalian dan share video ini jika dirasa video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton video kami sampai habis. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.